Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar membahas soal kalor dan perpindahan kalor. Soal pertama, pada termometer X, titik beku air 40 derajat X dan titik didih air 240 derajat X. Bila suatu benda diukur dengan termometer Fahrenheit, suhunya 122 derajat Fahrenheit. Maka bila diukur dengan termometer X, suhunya adalah, kita menggunakan perbandingan dua termometer. Kita gambar dulu, ini adalah termometer X, di mana skala bawahnya adalah 40 derajat X dan skala atasnya adalah 240 derajat X. Yang kedua adalah skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit adalah terendahnya adalah 32 derajat. Skala atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Pada saat 122 derajat Fahrenheit, nah berapa derajat X-nya? Kita bandingkan, berarti ini X dikurangi skala bawahnya dibagi X skala atas dikurangi X skala bawah sama dengan Fahrenheit dikurangi skala bawahnya 32 per skala atasnya 212 dikurangi 32. Berarti ini X min 40 dibagi 240 kurangi 40 sama dengan 122 dikurangi 32 dibagi 180. X min 40 dibagi dengan 200 sama dengan 122 dikurang 90, dikurang 32 berarti 90 per 180. Nah, ini bisa diperkecil, coret-coret ini di setengah ya. Berarti tinggal kali silang 2 kali X min 40 sama dengan 200. 2 X min 80 sama dengan 200. Jadi 2 X sama dengan 280. Sini ya. Maka X-nya sama dengan 280 dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 140 derajat X. Nah, jawabannya adalah 140 derajat X. Kita lanjutkan nomor 2. Pada suatu termometer A, titik beku air 60 derajat A, titik didih 260 derajat A. Bila suatu benda diukur dengan termometer Reaumur, suhunya 40 derajat Reaumur. Maka bila diukur dengan termometer A akan menunjukkan angka. Ini hampir sama dengan nomor 1 caranya. Ya. Termometer A, skala bawahnya adalah 60 derajat, skala atasnya 260 derajat, sedangkan Reaumur skala bawahnya adalah 0 derajat, skala atasnya 80 derajat Reaumur. Pada saat 40 derajat Reaumur, berapa derajat A-nya? Tinggal kita bandingkan,
Berarti A min skala bawah. A skala atas kurang A skala bawah sama dengan reamul per 80. Maka A dikurangi 60 per 260 kurangi 60 sama dengan R-nya tadi diketahui 40 derajat per 80. Nah, ini bisa dicoret di setengah ya. Tinggal dikali silang 2 kali A min 60 sama dengan 260 kurang 60 berarti 200. Jadi ini 2A dikurangi 120 sama dengan 200 ya. Jadi 2A sama dengan 200 ditambah 120 berarti 320. Berarti A ya sama dengan 320 dibagi 2. Berarti A-nya sama dengan 160 derajat. 160 derajat. Nomor 3. Sebatang baja angka muai linier, ini berarti alfanya nih. Alfanya 10 pangkat min 5, panjang awalnya 10 atau 100 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Bila batang besi tersebut dipanasi hingga panjang menjadi 100,1 cm ini LT-nya, maka suhunya menjadi titik-titik. Berarti T2-nya berapa? Nah, kita cari bahwa delta L itu sama dengan LT min L0, panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang akhirnya kan 100,1 dikurangi 100. Jadi ini adalah sama dengan 0,1 cm. Terus yang dicari adalah suhu akhir. Nah, di sini delta L itu kan sama dengan L0 alfa delta T. Nah, kita keluarkan delta T-nya. Delta T sama dengan delta L per L0 alfa. Berarti sama dengan delta L-nya tadi 0,1 dibagi panjang awalnya adalah 100. Alfanya 10 pangkat min 5. Berarti ini delta T-nya sama dengan 0,1 dikali ini berapa nih? Jadi 10 pangkat min 3 ke atas berarti sama dengan 10 pangkat 3. Berarti ini delta T-nya sama dengan 100. Nah, delta T itu kan sama dengan T2 kurangi T1. Nah, yang dicari kan T2-nya ya. Berarti kan delta T ditambah T1 kan ya. Berarti sama dengan delta T-nya tadi adalah 100 ditambah T awal, T mula-mula 30. Berarti T akhirnya ya 130 derajat Celcius. Ini T2-nya. 130 derajat Celcius. Nomor 4. Sebanyak 5 kg es bersuhu min 22 derajat Celcius dipanaskan sampai seluruh es mencair dengan suhu 0 derajat Celcius. Jika kalor laten S333
kilojoule per kilogram dan kalor jenis es 2100 joule per kilogram derajat Celcius, maka jumlah kalor yang dibutuhkan adalah titik-titik kilojoule. Nah, kita gambar dulu dari suhunya min 22 derajat Celcius ya. Jadi sini ada 0 derajat ya. Berarti ini kita ambil Q1 yang ini ada Q2. Berarti Q-nya ya Q1 ditambah Q2. Q1 berarti MS ya. MS CS delta T ditambah Q2-nya ya MS kali kalor lebur S. Jadi ini sama dengan MS-nya tadi diketahui 5 kg, CS-nya sama dengan 2100 dikali delta T-nya berarti ya dari min 22 derajat menjadi 0, berarti 0 dikurangi kurang 22 berarti 22 nih. Ditambah massa S-nya 5 kali kalor lebur es berarti 3 kilo berarti kan 1000 ini 1000. Berarti ini sama dengan 22 kali 5 itu 110 ya kali 2100 ditambah ini 333 kali 5. Coba kita kalikan dah. 333 kali 5. Ini 15, 1, 15, 16, 1, 15, 16. Di 1, 6, 6, 5, 0, 0. Berarti ini 21 kali 11 berarti 2, 3, 1, 0, 0, 0. Tambah 165 000. Ini sama dengan, nah ini tinggal ditambahin 2, 3, 1. Ini 6, 9, 8, 1. Berarti hasilnya adalah 1896000 joule. Berarti sama dengan ya 1896 kilo joule. Yang A. Kita lanjut nomor 5. Jika 75 gram air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air dari 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campurannya adalah, ini kita menggunakan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepas kalor itu suhunya yang besar, berarti ini M ya, M2 C2 delta T sama dengan M1 C1 delta T. Dengan C nya ini kan sama-sama air. Nah, M2 nya kita ambil yang melepas, berarti suhunya yang lebih besar, berarti ini 50. Delta T nya berarti ya 100 dikurangi T campurannya sama dengan ini yang kecil, berarti 75 kali T campuran dikurangi 0. Nah, ini bisa diperkecil. Q25 berarti 2 kali 100 min T campuran sama dengan 3 TC. Ini 200 min
2TC sama dengan 3TC. Di 200 sama dengan 5TC. Ya. T campurannya sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi kita lanjut lagi nomor 6. Jika kalori jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalori jenis es 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kilokalori per kilogram, maka untuk menaikkan suhu 5 kilogram es min 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar. Nah, kita gambar supaya mudah nih. Berarti ini ada min 20 derajat. Sini 0, 0. Sini 80 derajat. Berarti ada 3. Q1, Q2, Q3. Berarti Q-nya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, Q1-nya sama dengan ya MS CS delta T ditambah Q2-nya MS LS ditambah Q3-nya MS C air ya delta T, berarti sama dengan MS-nya berarti kan 5 kg dikali CS-nya kalor jenis S 0,5, delta T-nya adalah 20 karena 0 dikurangi kurang 20 berarti ini 20 ditambah MS-nya 5, kalor lebur S-nya 80 ya, ditambah 5, C airnya 1, nah delta T-nya 80, berarti ini sama dengan 0,5 kali 20 berarti sama dengan 5 kali 2 10, 10 kali 5 50 ditambah 400 ditambah 400 berarti ini sama dengan 850 kilokalori. Nah, 850 kilokalori berarti yang B. Kita lanjut nomor 7. Laju konduksi kalor yang melalui dinding dapat diperbesar dengan cara 1. Memperbesar beda suhu permukaan dinding. 2. Memperbesar luas permukaan dinding. 3. Memperkecil ketebalan dinding. 4. Mengecat dinding dengan warna hitam. Dari pernyataan di atas yang benar adalah konduksi ya. Konduksi itu berarti kan I per T sama dengan K A delta T per L. Nah, berarti memperbesar beda suhu ya. Delta T-nya benar. Memperbesar luas, betul. A-nya ini ya. Memperkecil ketebalan dinding atau panjang ya, L-nya ini tebal ya, betul. Jadi 1, 2, 3 yang benar.
Nomor 8, dua logam A dan B yang berbeda jenis mempunyai ukuran yang sama. Keduanya disambung satu sama lain pada salah satu ujungnya. Jika suhu ujung bebas logam A dan B berturut-turut 220 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, serta koefisien konduksi kalor A setengah kali koefisien konduksi kalor B, maka suhu pada sambungan tersebut adalah, nah, kita gambar nih. Ini nih di sini A, ini logam B yang di sini 220 derajat Celcius, yang sebelah sini 40 derajat Celcius. Yang dicari adalah T sambungannya nih. Nah, berarti Q per T itu kan sama dengan ya, Q per T K A delta T per L. Berarti antara A dan B kan sama ya, berarti ini K A delta T A per L A sama dengan KB A B delta T B per L B. Nah, tadi kan ukurannya sama, berarti kan ini sama. Nah, tinggal di KA delta A sama dengan KB delta B. Nah, KA tadi sama dengan setengah KB. Yang ini adalah 220 dikurangi T sama dengan KB-nya kali T min 40. KB-nya kita coret. Jadi 220 min T sama dengan, nah, 2-nya kali silang ya, berarti 2 T min 40. Nah, dari sini 220 min T sama dengan 2T min 80. Nah, jadi 220 ini pindah ke sini menjadi plus 80 sama dengan 2T ditambah T. Berarti ini adalah 300 sama dengan 3T. Berarti T-nya sama dengan ya 300 dibagi 3. Berarti T-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Jadi yang 100. Nomor 9. Suhu kulit seseorang kira-kira 32 derajat Celcius. Jika orang yang luas permukaan tubuhnya kira-kira 1,6 meter persegi berada dalam ruang yang suhunya 22 derajat Celcius, maka kalor yang dilepaskan tubuh orang itu melalui konveksi selama 5 menit adalah, bila diketahui H sama dengan 7 W per meter persegi Kelvin, yang ditanyakan adalah kalor yang dilepas tubuh orang itu melalui konveksi. Jadi kan Q per T sama dengan H A delta T. Berarti Q-nya sama dengan H A delta T kali T. Berarti sama dengan H-nya adalah 7. Luasnya adalah 1,6
delta T-nya dari 32, ini dikurang ya, 22 kali T-nya 5 menit kali 60. Jadi ini sama dengan 7 kali 1,6 kali ini berapa, ini 10 ya, 10 kali 300. Nah ini berarti 7 kali 3 21, 21 kali 16, 16 kali 21, 61, 12, 3, di 6, 3, 3, 6 ya, sama dengan 3, 3, 6, 0, 0 Joule. Nah berarti ini 33600 Joule. Nomor 10, emisivitas benda A sama dengan sepertiga kali emisivitas benda B. Dan suhu benda A sama dengan 3 kali benda B. Energi kalori yang dipancarkan tiap detik per satuan luas oleh benda A dibanding oleh benda B adalah energi ya. Energi berarti kan radiasi ini ya. I per T sama dengan A ya, atau T pangkat 4. Berarti Q-nya yang dicarikan Q per T satuan luas. Jadi sama dengan ini T pangkat 4. Nah ini dibandingkan antara A dan B, berarti tinggal A, pokoknya kan sama ya, atau T A pangkat 4 per B, nya sama T 4. Berarti tinggal ini perbandingan A per B, T A per T B pangkat 4. Nah, berarti sama dengan berapa nih? A-nya sepertiga EB ya. Berarti ini EB, sedangkan T-nya 3 kali ya. Berarti ini 3 kali TB. Ini TB pangkat 4. Berarti ini sama dengan coret-coret. Ini coret-coret berarti 3 pangkat 4 dibagi 3. Berarti ya sama dengan 27 banding 1. Nah, perbandingannya 27 banding 1. Kita lanjutkan latihan soal. Nah, nanti silakan dicoba dikerjakan. Nomor 1, suatu termometer X menunjukkan min 40 derajat X ketika es mencair dan menunjukkan angka 160 derajat X ketika air mendidih. Angka yang ditunjukkan termometer X adalah 50 derajat X. Maka jika diukur dengan termometer Fahrenheit akan menunjukkan angka A 113 derajat Fahrenheit, B 81 derajat Fahrenheit, C 91 derajat Fahrenheit, D 101 derajat Fahrenheit, E 103 derajat Fahrenheit. Nomor 2,
Gelas kaca memiliki kapasitas 400 ml, berisi penuh air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika air beserta gelas dipanaskan hingga sejumlah air yang tumpah sebanyak 3,6 ml. Suhu air dan kaca setelah dipanaskan adalah jika alfa kaca sama dengan 1 kali 10 mm per Celcius, gamma air sama dengan 2,1 kali 10 mm per derajat Celcius. A 75 derajat Celcius, B 71 derajat Celcius, C 65 derajat Celcius, D 60 derajat Celcius, E 45 derajat Celcius. Nomor 3. Air bermasa 200 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius dicampur air mendidih bermasa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram Celcius. Suhu air campuran pada saat keseimbangan termar adalah A 150 derajat Celcius, B 75 derajat Celcius, C 50 derajat Celcius, D 30 derajat Celcius, E 10 derajat Celcius. Nomor 4. Jika kita berada di dekat api unggun, kalor akan merambat dari api unggun ke tubuh kita melalui proses A. Radiasi dan konveksi, B. Radiasi dan konduksi, C. Konduksi dan konveksi, D. Radiasi, E. Konveksi. Nomor 5. Suatu benda hitam pada 27 derajat Celcius memancarkan energi sebesar R Joule per sekon. Jika dipanaskan sampai 327 derajat Celcius, energi radiasinya menjadi berapa Joule per sekon? A 16 R, B 12 R, C 10 R, D 6 R, E 4 R. Itulah soal latihan. Silahkan dicoba dikerjakan. Pada pertemuan kali ini saya kira cukup sekian. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.